Pernahkah kamu bertemu seseorang yang rasanya bisa ngobrol dengan siapa saja? Dimanapun mereka berada, selalu ada percakapan yang mengalir dengan mudah. Mereka cepat akrab dengan orang baru, mudah mendapatkan teman, bahkan kadang-kadang mendapat perlakuan istimewa hanya karena pandai membangun hubungan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mereka melakukannya? Apakah mereka memang terlahir supel atau punya bakat khusus yang tidak dimiliki orang lain? Jawabannya belum tentu. Mungkin memang ada yang berbakat, tapi sebagian besar dari mereka sebenarnya hanya menguasai satu keterampilan sederhana yang sering dianggap sepele, yaitu small talk. Obrolan ringan yang sering dibenci banyak orang, padahal kemampuan inilah yang menjadi pintu masuk menuju hubungan yang lebih bermakna. Banyak orang salah paham dan menganggap small talk hanya basa-basi kosong yang tidak ada gunanya. Mereka berkata, aku nggak suka ngobrol yang dangkal. Aku lebih suka percakapan yang mendalam. Tapi, coba pikirkan secara logis. Bagaimana mungkin kamu bisa sampai ke percakapan yang mendalam kalau kamu bahkan belum berhasil membuka obrolannya? Bayangkan kamu baru pertama kali bertemu seseorang, lalu tanpa acting apa-apa, kamu langsung bertanya, menurutmu apa yang terjadi setelah kita meninggal? Kemungkinan besar orang itu akan bingung, canggung, atau bahkan merasa tidak nyaman. Hampir semua hubungan yang luar biasa di dunia ini selalu dimulai dari anak tangga pertama, percakapan yang sederhana. Tujuan sebenarnya dari small talk bukan membicarakan hal tidak penting, melainkan menemukan kesamaan. Begitu kesamaan itu ketemu, obrolan akan mengalir dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara membuat percakapan mengalir lebih cepat? Tips pertama, berikan sedikit cerita tentang dirimu. Banyak orang menjawab pertanyaan dengan terlalu singkat. Misalnya, saat ditanya, apa kabar? Jawab template-nya adalah, baik, kamu? Dan setelah itu obrolan langsung mati kutu. Sekarang coba ubah sedikit informasinya. Misal, seseorang bertanya, apa kabar? Kamu jawab, baik, tadi pagi aku sempat main basket sama teman-teman. Seru banget, jadi moodku bagus banget hari ini. Lihat bedanya, kamu baru saja memberikan umpan yang bisa ditanggapi oleh lawan bicaramu. Kalau mereka yang tertarik, mereka akan bertanya lebih lanjut. Wah, serius? Main di mana? Atau, siapa yang menang? Boom! Kamu sudah berhasil membuka pintu obrolan. Kalaupun respon mereka cuma, oh, keren. Tidak masalah, kamu tinggal melempar topik kecil lainnya tentang pekerjaan, hobi, film yang baru kamu tonton, atau hal menarik di sekitarmu. Trik kedua yang sangat ampuh adalah memberikan pujian yang tulus dan sederhana. Nggak perlu berlebihan, cukup bilang, jam tanganmu keren deh, belinya di mana? Kalimat sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk membuat lawan bicaramu merasa dihargai, sekaligus menjadi pembuka jalan untuk memperkenalkan dirimu. Selanjutnya, belajarlah mengajukan pertanyaan dan mendengarkan. Pada dasarnya, setiap orang itu senang membicarakan dirinya sendiri. Kesalahan terbesar kita saat bertemu orang baru adalah kita terlalu sibuk mengoceh tentang diri sendiri karena takut suasananya garing. Padahal yang lebih dibutuhkan adalah mendengarkan. Jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kamu katakan berikutnya. Fokus pada apa yang sedang mereka ceritakan. Pertanyaan yang baik lahir dari rasa ingin tahu yang jujur, bukan pertanyaan yang sengaja dibuat-buat hanya untuk mengalihkan pembicaraan kembali ke dirimu. Orang mungkin akan lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka jarang lupa bagaimana rasanya dihargai dan didengar saat berbicara denganmu. Ada satu detail teknis yang sangat menentukan hidup matinya sebuah obrolan, yaitu jenis pertanyaan yang kamu ajukan. Sebisa mungkin, hindari pertanyaan tertutup. Jenis pertanyaan yang jawabannya cuma butuh 1 atau 2 kata, misal iya atau tidak. Contoh, harimu menyenangkan? Dijawab iya. Atau, kamu sudah nonton film itu? Dijawab sudah. Dan obrolan pun selesai. Sebaliknya, gunakanlah pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memancing lawan bicaramu untuk bercerita, berbagi pengalaman, atau mengutarakan pendapat. Ubah pertanyaannya menjadi seperti ini. Daripada bertanya, harimu menyenangkan? Ganti dengan, gimana harimu tadi? Ada cerita seru nggak? Daripada bertanya, kamu suka serial itu? Ganti dengan,
Menurutmu gimana musim terbaru dari serial itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab hanya dengan iya atau tidak. Lawan bicaramu dipaksa untuk berpikir dan bercerita. Dan ketika seseorang mulai bercerita, percakapanmu akan benar-benar hidup. Percakapan yang hebat tidak selalu dimulai dari jawaban yang luar biasa, melainkan dari pertanyaan yang tepat. Saat kamu mengajukan pertanyaan terbuka dengan tulus, kamu sedang mengirimkan satu pesan hangat kepada mereka. Disitulah small talk yang awalnya hanya basa-basi perlahan berubah menjadi sebuah hubungan kedekatan. Jadi, mari kita simpulkan rahasia small talk hari ini. 1. Pahami bahwa small talk adalah pintu masuk menuju hubungan yang bermakna. 2. Jangan ragu membagikan sedikit cerita atau mood positifmu. 3. Berikan pujian yang tulus. 4. Dan selalu biasakan mengajukan pertanyaan terbuka. Pada akhirnya, orang tidak akan mengingat siapa yang berbicara paling banyak atau paling pintar. Mereka akan selalu mengingat siapa yang membuat mereka merasa nyaman saat bercerita. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kamu punya tips seru tentang small talk atau punya pengalaman unik saat mengobrol dengan orang baru, yuk bagikan di kolom komentar bawah. Aku ingin sekali membacanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video pengembangan diri selanjutnya. Sebelum kamu menutup video ini, ingatlah satu hal. Percakapan yang hebat tidak dimulai dengan kata-kata yang sempurna, melainkan dengan keberanian untuk menyapa lebih dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you.